Yang namanya khaul itu tidak tergantung mesti harus tokoh ulama, tidak. Yang namanya mengkhauli walaupun 15 orang, 10 orang, 5 orang, kalau punya rezeki mungkin lebih banyak. Dalam rangka khaul mengkhauli kedua orang tua, dalam rangka ucapan terima kasih. Kelihatannya sepele ucapan matur nuwun atau terima kasih atau hatur nuhun, sekelangkung dengan sesuai bahasanya masing-masing. Tapi bagaimana mensosialisasikan, mengaplikasikan apa yang ada di dalam terima kasih itu sendiri sehingga bisa membentuk orang yang mengerti terima kasih. Itu lebih sulit. Coba kita bayangkan kehidupan 19 sebelum 45. 1945 sebelumnya. Sekolahan dari segi pendidikan itu orang-orang kita, orang-orang Indonesia dibatasi oleh penjajah hanya kelas 3. Kalau sudah kelas 3 tidak boleh sekolah lagi. Di situ sudah mulai dibentuk gap. Mana yang pejabat, mana yang kaya, mulai dipisahkan secara tidak langsung dengan sekolah HIS, Milo, yang bisa sekolah HIS atau Milo, anaknya orang kaya atau pejabat. Ini sudah terbentuk bagaimana pemisah strategi politik pada waktu itu. Cuma kita tidak menyadari. Itu. Tinggal orang-orang tersebut pada waktu itu mana yang nasionalismenya kuat dan mana yang tidak. Perjuangan orang tua pada waktu itu jangan dikira sepele. Di tahun zaman saya saja, tahun 57, 58, 59, orang yang makan satu hari sekali itu bukan sedikit. Saya sendiri pribadi kalau sekolah itu bawanya budin, tuku 5 sen, ulih telu 3. Di jalan itu sudah bawa, tidak berani makan. Karena apa? Menunggu teman-temannya dulu baru dibagi-bagi. Kompaknya pada waktu itu. Kalau pakai sandal baru, gantian. PUP panggilan saya, UPP, gentanan P, jileh P. Ngerasake sandal baru. Karena terbatasnya perkembangan ekonomi pada waktu itu yang baru merdeka. Ternyata kemerdekaan yang kita raih untuk membangun ini tidak semudah membalik telapak tangan. Itu satu. Rata-rata pekerja orang tua kita ketergantungan ekonomi pertanian. Ya kalau gagal panen jangan tanya. Dan ladang sawah pada waktu itu masih sangat terbatas. Sangat terbatas. Untuk membuat sawah pada waktu itu tetap Indonesia masih mendatangkan beras dari Campa dan lain sebagainya. Jangan dikira anaknya pejabat, anaknya TNI Polri pada waktu itu enak. Gajinya masih rupiahan. Yang kita makan top berasnya itu beras cempok. Itu tidak pejabatnya, tidak masyarakat biasa. Kalau mau beli beras itu tukar nantinya. Bengawan atau beras Jawa. Belum ada istilah rojo lele, beras Cianjur, tidak ada. Yang ada nama dulu pada waktu Bengawan atau Jawa. Itu berasnya istimewa sekali. Nah, orang tua kita yang ada di kampung-kampung, mulai dunia pertanian perdagangan, ada yang berangkatnya jam 1 malam, pakai gerobak, itu sebelum 1945. 1945 ke atas juga saya ngalami. Kalau kita di Jakarta itu lihat di tol ataupun mau masuk luar Batang, itu
Koldoplak itu isinya ibu-ibu pakai sepatu panjang, jaket, sudah di kendaraannya anginnya luar biasa, masuk pelabuhan, lelang ikan campur es, dingin sekali. Kita perhatikan. Dalam hati saya, hebatnya kedua orang tua, perjuangannya menjadi pahlawan keluarga untuk mengangkat putra-putrinya. Semuanya itu ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Nah itu. Alasannya apa? Karena dirinya sekolahnya sudah banyak terbatas. Tidak mampu karena situasi untuk bisa meneruskan. Bisa SMP, SMA aja sudah luar biasa. Apalagi ke perguruan tinggi. Nah itu. Itu diantaranya. Luar biasa. Para beliau menyadari hal-hal yang demikian. Tapi satu sisi dalam kurangnya sarana pendidikan, jiwa nasionalismenya, fanatismenya dalam agama, fanatismenya di dalam kebangsaan ini sangat luar biasa. Walaupun makan satu hari sekali, ketenangan, ketentraman kita raih, kita mendapatkannya pada waktu itu. Tidak mudah kita dibenturkan. Kenakalan anak-anak kita itu yang paling nyolong pentil. Kalau sudah ada mangga, serampang. Tapi ada hebatnya, begitu jatuh satu atau dua, digepuk. Yang satu cari garam, dibagi. Mudah. Aman, tidak terus ngeratak, itu tidak. Itu yang kita dapati. Nah, orang tua kita berpikiran. Dan saya pernah konsultasi sendiri berbicara dengan ibu yang datangnya dari mulai tulis kalau sudah berangkat ba'dal isya nanti jam 11 baru masuk ke kota Pekalongan, gerobak tidak pakai kuda. Yang dorong ibu-ibu, yang narik bapak-bapak. Isinya kayu, rambutan, durian. Nanti di Langgar Mencong istirahat, baru beliau istirahat sebentar, ngopi-ngopi, baru mandi, baru meneruskan ke pasar besar. Sedikit saya bertanya, Bu, napa mboten capek? Mau saking tulis tekan Pekalongan itu sekitar 15-17 kilo. Jawabnya itu rada menggelitik. Nah, kalau bukan untuk anak-anak kita, untuk siapa? Nyong wis kedarung bodhone, sekolah akeh ora ketuk, bapakku nguluru pangan ae setengah mati. Lah saiki nek ora ngarep-ngarep anak-anake nyong ben maju sapa maning. Itu menyentuh jawabannya. Jadi bapak-bapak kita pada waktu itu walaupun pendidikannya rendah tapi cita-citanya luar biasa. Bagaimana cara membangun generasi ke depan? Luar biasa. Dan tidak cukup dari itu, kasih sayangnya itu sampai kepada makanan. Makanya ada istilah pepatah Jawa apa? Melase anak ring wong tua sak upo, melase wong tua marang anak sak klopo. Orang tua makan di mana saja dalam keadaan nikmat enak, ikut prasmanan mikir anak yang di rumah. Aku mangan enak, anakku mangan opo. Nah kita kebalikannya, ada ndak seumpamanya kita punya rezeki banyak sedikit lah. Pingin nyate, entah itu hasil untung jualan apa, mampir ke warung. Mampir ke warung sambil makan. Tapi begitu tengah-tengah makan sesuai selera. Seleranya umpamanya rawon, gerombyang, dan lain sebagainya. Begitu ingat orang tua di depannya. Entah ibu yang masih hidup atau bapak yang masih hidup. Nah itu.
Kelihatan orang tua, ya Allah ya Rabb, nyong mangan enak, wong tuane nyong di rumah masih apa. Sehingga yang satu suap persuap kayak tidak mau masuk. Karena apa? Karena ingat orang tua. Bedanya cuma tidak bisa mengeluarkan air mata begitu saja. Ingatnya kepada kedua orang tua, langsung dia minta bungkuskan dua bungkus untuk bapaknya atau ibunya, salah satu yang masih hidup. Syukur yang masih dua-duanya masih hidup. Itu diantaranya.